Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga atau Instansi Pemerintah. Nah, pada pembahasan kali ini, video ini juga dibuat secara khusus, terutama untuk kalangan sendiri ya, dan bagi anak-anakku kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 1, 2, dan 3. Jadi ini memang masih melanjutkan materi kemarin. Nah, setelah kemarin, baik anak-anakku kelas 12 AK 1, 2 maupun 3, nah itu sudah mempelajari mengenai akuntansi aset kas dan setara kas, kemudian akuntansi persediaan di satuan kerja itu seperti apa. Nah, pada video kali ini Ibu akan mengajak kalian dan kita akan belajar mengenai bagaimana pencatatan aset tetap pada satuan kerja, kemudian nanti kita akan sedikit membahas mengenai akuntansi aset desa atau kelurahan. Ya, ini agenda pembelajaran yang Ibu tetapkan pada hari ini. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan akuntansi aset tetap itu seperti apa, kemudian akuntansi aset desa, hingga nanti yang terakhir adalah Ibu ingin kalian memberikan tanggapan terkait kasus di suatu forum diskusi pada link YouTube yang telah Ibu berikan. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja kita akan langsung saja masuk ke materi. Baik, untuk pengertiannya sendiri, aset tetap tentu kalian sudah tidak asing lagi ya di akuntansi keuangan. Baik itu yang di sini ada pengertian aset tetap itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada kriterianya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi, yaitu aset tetap itu pasti berwujud. Dia memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian biaya perolehan ini dapat ya. Maaf, ini tipe. Kemudian juga tidak dimasukkan untuk dijual. Dan itu digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, kemudian ini klasifikasi aset tetap pada suatu satuan kerja ini biasanya ada tanah, peralatan, mesin, dan kemudian aset tetap lainnya yang tentu sangat banyak jika kita ingin sebutkan ya. Kemudian untuk cara perolehan aset tetap sendiri di sini ada, kalau di buku itu nanti kalian bisa lihat di halaman 19 sampai 25 atau sampai 26. Nah, itu ada banyak sekali. Baik itu nanti pembelian tunai, gabungan, pembayaran termin, kemudian dari hibah, sumbangan, pertukaran aset maupun pembangunan swakelola. Nah, kemudian nih untuk pencatatannya, jadi Ibu jelaskan secara singkat saja karena kalian sudah memiliki buku paket ya. Jadi untuk pembelian aset tetap itu ada di sini bisa ada transaksi pembelian aset tetap, kemudian di sini ada jurnalnya. Jadi kalau di sini ada jurnal finansial, aset tetap di debit itu kan berarti aset tetapnya bertambah, tapi nanti untuk klasifikasinya tergantung dengan akun yang ada pada satuan kerja. Jadi misalnya nanti itu masuk peralatan, ya kalian mencatatnya ini sebagai peralatan seperti itu. Kemudian ini ada pembayaran aset tetap, terutama ini untuk yang itu maaf ada misalnya memang untuk yang aset tetap itu dibeli secara termin. Nah, itu biasanya mereka atau satuan kerja itu melakukan pembayaran aset tetap. Oke, ini pencatatan ketika penjualan aset, kemudian di sini pemusnahan aset. Jadi ketika aset itu tidak bisa digunakan, otomatis sudah usang. Nah, itu biasanya satuan kerja ataupun akuntansi, bukan akuntansi ya, tapi desa atau kelurahan ataupun dinas dan sebagainya itu pasti melakukan suatu penyingkiran atau pemusnahan. Oke, sekarang Ibu akan sedikit menyinggung terkait dengan akuntansi aset desa atau kelurahan. Kemudian kalau memang untuk jurnal-jurnalnya ini ya, sebenarnya Ibu sangat mengharapkan kalian membaca lebih detail, yaitu di sini nanti ada contoh-contoh soalnya di buku itu sudah sangat lengkap, dan Ibu mengharapkan kalian jangan ataupun menghafal ya, jangan menghafal istilahnya, oh kalau penjualan aset itu berarti ada jurnal finansialnya, kita kas di debit, akumulasi di debit, bukan seperti itu. Tapi kalian pahami mengapa di sini muncul surplus penjualan ataupun nanti di sini muncul defisit penjualan. Nah, yang Ibu harapkan seperti itu. Karena memang di sini keterbatasannya adalah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi penjelasannya juga Ibu buat sesingkat mungkin supaya kalian bisa mengakses video ini tidak terlalu lama. Nah, kemudian kita masuk ke akuntansi aset desa. Ya, di sini kalau kalian lihat pengertiannya dari aset desa sendiri, nah ini ada sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa ya. Dan itu nanti pasti bisa diukur dalam satuan uang.
Nah, kemudian klasifikasinya itu terdiri dari aset lancar dan juga tidak lancar. Nah, tentu sama ya dengan akuntansi keuangan. Nah, di sini ada apa aset lancar, kemudian ada aset tidak lancar. Nah, seperti itu ada kas piutang dan lain sebagainya yang termasuk aset lancar. Kemudian ada bangunan irigasi tanah desa. Nah, tentunya kan itu termasuk dalam aset tidak lancar. Kalian bisa mencari contohnya di lingkungan sekitar Anda, di desa Anda sendiri. Nah, itu sangat banyak sekali. Kemudian ini pengakuan dan pengukuran aset desa. Nah, ini juga Ibu ambilkan dari buku paket halaman 27. Nah, ini Ibu ringkas saja. Oke, kemudian yang di sini pencatatan akuntansi aset desa. Nah, jadi ketika bendahara desa itu melakukan pencatatan, nah mereka atau bendahara desa itu mencatat transaksinya itu pada yang namanya buku kas umum atau kalau di sini Ibu singkat BKU. Nah, selain itu, untuk menghasilkan suatu neraca, di sini bendahara juga perlu membuat buku tambahan. Nah, jadi buku tambahnya ini ada buku inventaris desa, buku persediaan, buku piutang. Nah, contoh transaksinya seperti ini. Jadi ketika ada suatu desa, misalnya kita sebut saja desa ABC. Nah, ini membeli alat tulis kantor. Nah, bendahara harus mencatat kemana nih Bu? Nah, jadi bendahara itu pasti mencatatnya ke pertama ke BKU atau buku kas umum. Lalu tambahannya kemana? Nah, seperti ini. Ketika ada pembelian alat tulis kantor, oh itu masuk ke buku persediaan. Kemudian yang ini ada Desa Anugrah membeli komputer secara tunai. Selain di BKU atau buku kas umum, maka dia atau bendahara atau mereka atau yang berkepentingan itu mencatat juga di buku inventaris desa. Ini loh, Bu, ini loh, Pak, ada pembelian komputer baru, ada mesin fotokopi yang baru. Nah, itu makanya nanti jadi kita bisa melihat oh inventaris desa apa saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau untuk buku piutang, nah itu ini biasanya terkait dengan penjualan-penjualan secara kredit yang dilakukan oleh desa. Nah, ini saatnya kalian ya, Ibu ingin apa ya, bukan menguji ya, tapi Ibu ingin melihat bagaimana sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini atau materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, jadi di sini Ibu sudah siapkan soal kasus. Nah, sengaja untuk soal kasusnya ini memang Ibu berikan langsung di YouTube. Jadi harapannya kalian kalau memang sudah buka, nah ini kalian bisa screenshot ya, screenshot video ini dan screenshot soal kasus ini. Jadi silahkan kalian baca soalnya ini di mana suatu dinas ABC ya kita sebut saja itu kita anggap sebagai dinas ABC di sini sedang bimbang nih. Jadi antara dinas itu harus memilih untuk menukarkan peralatan atau justru dinas itu harus menjual peralatan. Nah, jadi di sini ada tentu ada informasi-informasi terkait harga perolehannya, kemudian penyusutannya sudah berapa. Nah, kemudian kalian diminta untuk ini memberikan suatu pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah satuan kerja itu harus menjual peralatan tersebut ataupun dia harus menukarkan. Nah, tentunya di sini ada data ya. Data ini memang kalian gunakan untuk bahan pertimbangan dan nanti harapannya adalah kalian bisa memberikan keputusan yang rasional. Nah, di sini silahkan ya. Jadi di sini sudah ada perintahnya terkait dengan kasus yang Ibu sampaikan pada hari ini. Setelah kalian mempelajari dan juga mencermati kasus yang telah Ibu berikan, Ibu ingin kalian memberikan tanggapan kalian di kolom komentar YouTube yang telah disediakan dengan cara memberikan suatu pernyataan bahwa kalian setuju untuk menjual aset tetap ataupun menukarkan aset tetap tersebut. Jangan lupa sertakan pula alasan pendukung disertai perhitungan rasionalnya. Kemudian sertakan pula nomor presensi, nama, dan juga kelas. Nah, Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini, cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.